Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Qasasun Nabiyyin juzuk 3. Judulnya Mihnatu Bani Israel, ujian bagi Bani Israel. Ini Bani Israel banyak ujiannya, dijajah oleh Firaun. Walamma aliman nasu adawata Fir'auna, manakala mengetahui oleh manusia akan memusuhinya Fir'aun bagi Bani Israel, takarabu, mereka mendekat ila Fir'auna kepada Fir'aun. Mereka mendekat kepada Fir'aun bi'adawatihim dengan memusuhi mereka, memusuhi Bani Israel, wa izaihim dan dengan menyakiti mereka, mereka Bani Israel. Ini ceritanya begini. Kan manusia pada tahu semuanya Fir'aun benci kepada Bani Israel karena Bani Israel itu kan kaum Nabi Musa. Ketika orang-orang pada tahu Fir'aun benci atau memusuhi Bani Israel, orang-orang pengen mendekat dengan Fir'aun dengan cara ikut membenci musuh Fir'aun. Nah, biasa kan? Penjilat ini namanya. Takarabu mendekatlah mereka manusia kepada Fir'aun. Mereka mendekat kepada Fir'aun dengan cara memusuhi Bani Israel juga. Izaihim dan menyakiti mereka. Biar disayang oleh Fir'aun. Wajtara'a ala Bani Israel al-atfal. Dan makin berani kepada Bani Israel oleh anak-anak. Anak-anak juga berani melempar Bani Israel dengan batu. Waharratuhumul kilab. Menggonggong kepada mereka Bani Israel oleh anjing-anjing. Maknanya semua diarahkan untuk memusuhi Bani Israel, pengikut Nabi Musa. Fafi kulli yaumin mihnatun jadidah. Maka di dalam setiap hari itu ada musibah, ada penderitaan yang baru, ada aja orang yang dihukum. Wa fi kulli yaumin baliyatun nazilah. Dan di dalam setiap hari itu ada bala yang turun. Bala yang turun yang menimpa Bani Israel. Nah, wa Musa alaihissalatu wassalam yusallihim. Dan bermula Nabi Musa alaihissalatu wassalam yusalli. Menggembirakan ianya Nabi Musa akan mereka. Yusalli menghibur lah bahasa kita, menghibur ianya Nabi Musa akan mereka Bani Israel. Wa yusihim bisabri, mewasiatkan kepada mereka dengan kesabaran. Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk bersabar, pertolongan Allah akan datang. Wa yaqulu lahum, berkata ianya Nabi Musa bagi mereka Bani Israel, Ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah. Wasbiru, bersabarlah kalian atas penderitaan, karena Allah suka kepada orang yang sabar. Di balik kesabaran itu pasti ada hal mudah yang akan Allah berikan. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi itu milik Allah, kata Nabi Musa. Yurisuha may yasha'u min ibadih. Yang akan mewarisi hanya Allah akannya bumi kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya Allah. Sabar kalian, minta tolong kepada Allah. Bumi milik Allah. Pada akhirnya bumi ini akan Allah serahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari hambanya. Wal akibatul lil muttaqin, dan akibat baik itu untuk orang yang bertakwa. Yang penting kalian bertakwa, insya Allah kita akan menang. Bumi ini pada akhirnya akan kita kuasai. Karena begitulah janji Allah, kan? Nah, cuma Bani Israel ini kan rada bandel dia. Wasaima banu Israel hadhil mihna. Saima bosan. Bosanlah oleh Bani Israel akan ini penderitaan. Artinya Bani Israel itu nggak kuat menghadapi penderitaan itu. Nah itu. Saima bosan. Bosanlah oleh Bani Israel hadhil minah akan menghadapi ini ujian, ini penderitaan. Wahadal adza akan ini penderitaan. Waqalu li Musa, dan mereka berkata, Bani Israel ini berkata kepada Nabi Musa, lam tanfa'na syai'an, lam tanfa'na. Tidak bisa engkau memberi manfaat kepada kami akan sesuatu. Wahai Musa, kamu itu sungguh tidak bermanfaat lah bahasa kita. Keras banget kan Bani Israel. Lam tanfa'na syai'an. Tidak bisa engkau memberi manfaat kepada kami akan sesuatu. Lam tughni anna syai'a. Engkau tidak bisa membantu untuk kami akan sesuatu. Kamu Musa nggak bisa melakukan apa-apa. Qalu, berkatalah mereka Bani Israel kepada Nabi Musa. Uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Uzina, kami telah disakiti. Kami telah disiksa dari sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang kepada kami, kata Bani Israel. Engkau Musa tidak bisa berbuat apa-apa, sama aja. Dari sebelum engkau datang, sebelum engkau diutus, kami disiksa. Sekarang pun sesudah engkau berada di antara kami juga masih disiksa oleh Firaun.
Nah itu tantangan ya bagi para dai. Padahal Nabi Musa sudah maksimal banget dalam berdakwah. Walakinna Musa lam yajza. Tetapi Nabi Musa itu tidak gundah ya. Tidak gundah, tidak panik. Walakinna Musa, tetapi Nabi Musa itu lam yajza, tidak gundah ya Nabi Musa. Walakinna Musa lam yai'a, tetapi Nabi Musa itu nggak putus asa ya Nabi Musa. Namanya juga seorang nabi kah? Nabi Musa berkata, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Berkatalah ianya Nabi Musa, asa rabbukum. Mudah-mudahan Tuhan kamu, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Asa fi'il mukarabah. Mudah-mudahan Tuhan kamu dalam waktu dekat itu ayyuhlika, bahwa membinasakan oleh Tuhan kamu akan musuh kamu. Wa yastakhlifakum, menjadikan khalifah ianya Allah akan kamu sekalian fil ardi di bumi. Fayandura kaifa ta'malun, maka akan melihat ianya Allah bagaimana kamu beramal. Mudah-mudahan saja kata Nabi Musa dalam waktu dekat Firaun akan dihancurkan oleh Allah, kalian akan dijadikan pemimpin. Tapi ingat nanti Allah akan melihat perilakumu bagaimana. Waqala Musa, Nabi Musa berkata, ya qaumi wahai kaumku, in kuntum amantum billah, jika adalah kamu itu beriman dengan Allah, jika kamu menyatakan beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka kepada Allah bertawakallah kalian. In kuntum muslimin, jika adalah kamu itu orang yang muslim yang tunduk kepada Allah. Jika kalian menyatakan percaya kepada Allah, tunduk kepada Allah, coba bertawakal kepada Allah. Allah mencintai orang yang bertawakal. Allah akan membantu orang-orang yang bertawakal. Faqalu. Maka mereka berkata, Bani Israel berkata, di sini kelihatan Bani Israel ini udah saleh nih. Apa kata Bani Israel? Ya. Alallahi tawakkalna, kepada Allah kami bertawakal. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan, janganlah engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi kaum-kaum yang zalim. Jangan sampai kami jadi bahan ujian bagi kaum yang zalim. Kami disiksa dan seterusnya. Wa najjina birahmatika, selamatkan olehmu ya Allah akan kami birahmatika dengan rahmatmu minal qaumil kafirin, dari kaum-kaum yang fakir, yang kafir. Nah, itulah doa umat Nabi Musa, doa Bani Israel. Wa kana fir'aunu yamna'u Bani Israila, dan adalah Firaun itu menghalangi ia akan Bani Israel min ibadatillah, dari menyembah Allah. Dilarang, nggak boleh ada tempat ibadah kan? Wa yaghdabu idza ra'ahum ya'budunallah, marah ianya Firaun bila melihat ia akan mereka menyembah oleh mereka akan Allah, wa yusallun, mereka salat untuknya Allah. Nggak boleh ada dalam kerajaan Firaun, dalam kekuasaan Firaun seorang pun yang menyembah Allah, yang beribadah. Kalau ketahuan langsung ditangkap, dibunuh. Wa kana yamna'uhum min ayyattakhidhu masajida lillah. Ada ayatnya Fir'aun itu yamna'uhum, menghalangi ia, melarang ia akan mereka dari bahwa mereka membuat akan masjid-masjid untuk Allah fi ardihi, di bumi Allah. Bumi milik Allah. Tapi Fir'aun melarang orang membuat masjid untuk beribadah kepada Allah. Wa kana yaghdabu, ada ayatnya Fir'aun itu marah ia ayya'budallah, bahwa menyembah, ayya'budallah, ini yang benar. Ayyu'bada majhul. Ada ayatnya Fir'aun yaghdabu, marah ia ayyu'badallah, bahwa disembah akan Allah fi ardihi, dalam buminya Allah. Ini kan ajaib nih kan. Bumi-bumi Allah. Ada orang yang menyembah Allah, Fir'aun nggak suka. Akan ditangkap, dibunuh. Ma ajhala Fir'auna, alangkah bodohnya Fir'aun. Ma ta'ajub, ma ajhala Fir'aun. Alangkah bodohnya Fir'aun. Al-ardu lillah, la li Fir'auna. Bumi itu milik Allah, la li Fir'aun, bukan milik Fir'aun. Waman adlamu mimman mana'a ibadallah ayya'budullaha ala ardillah. Siapa itu yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang ia akan hamba Allah, bahwa mereka menyembah akan Allah di buminya Allah. Gak ada yang lebih zalim dari Firaun. Firaun zalim. Dan siapapun kemudian hari, kalau ada raja-raja yang melarang rakyatnya untuk menyembah Allah, itu zalim, sama seperti Firaun. Karena setiap masa itu memang ada Firaunnya. Waman adlamu mimman da'a ila ibadatihi. Barang siapa itu yang lebih zalim dari orang-orang yang mengajak ia kepada menyembah dirinya ala ardillah, di atas bumi Allah. Siapa yang lebih zalim dari orang yang mengajak orang lain untuk menyembahnya, seperti Firaun mengajak rakyatnya untuk menyembahnya, mengajak ia kepada menyembahnya ala ardillah, di atas bumi Allah. Walakinna fir'auna ma kana yakdiru.
Tetapi Fir'aun itu makana. Tidak ada yanya Fir'aun itu yang diru mampu ia ayam na apa melarang ia. Nah, tetapi Fir'aun itu tidak mampu melarang ia ahadan akan seorang pun yaf'alu ma yasha melakukan ianya seseorang akan apa yang ia kehendaki fi baiti di rumahnya. Oke lah Fir'aun bisa kontrol di luar kan, melarang orang untuk beribadah, bangun masjid. Tapi ketika orang pulang ke rumahnya kan nggak selalu bisa dikontrol oleh Fir'aun dan pasukannya. Fa'amarallahu Bani Israel ala lisani Musa. Maka memerintahkan oleh Allah kepada Bani Israel melalui lisan Nabi Musa. Apa isi perintahnya? Ij'alu buyutakum qiblatan. Jadikan olehmu akan rumah-rumah kamu sebagai kiblat. Jadi makna kiblatan di sini, jadikan olehmu akan rumah-rumah kamu sebagai tempat ibadah. Oke lah di luar sana kalian dilarang ibadah. Tapi kalian nggak boleh kendor. Tetap bisa menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Wa aqimus shalah. Dan dirikan oleh kalian akan sholat. Nah, kan? Jadi Nabi Musa juga sudah melakukan sholat bersama pengikutnya. Wa ajidha fir'aunu dan lemahlah oleh Fir'aun. Wa ajidat syurutatuhu dan lemahlah oleh pengawalnya Fir'aun. Ayyahulu bahwa mereka menghalangi baina Bani Israel antara Bani Israel wa ibadatillah dan antara menyembah Allah. Gak bisa. Fir'aun gak mampu menghalangi rakyatnya dari menyembah Allah. Wa may yahulu bainal muslimi wa ibadatillah. Dan siapa itu yang bisa menghalangi ya antara si muslim dan di antara menyembah Allah. Nggak bisa. Muslim sejati itu nggak akan takut kepada siapapun. Nggak. Nah, selalu dia ada cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu pelajaran lagi. Al-mujaah. Nah, ini pelajarannya kelaparan. Kelaparan-kelaparan yang menimpa Firaun nanti. Walamma tagha Fir'aunu dan manakala makin durhakalah. Tagha ini tughah durhaka aniaya. Manakala makin durhakalah oleh Fir'aun. Wa asrafa dan keterlaluan ia. Berlebihan ia dalam lalai. Wal di dalam keingkarannya. Aradallahu ayyunabbihah. Menghendaki oleh Allah bahwa mengingatkan ianya Allah akannya Fir'aun. Fir'aun pengen dikasih pelajaran sama Allah. Pengen diingatkan biar sadar. Inna Allah la yarda li ibadihil kufra. Sungguhnya Allah itu tidak ridha ia bagi hambanya akan kekafiran. Inna Allah la yuhibbul fasada fil ard. Sungguhnya Allah itu tidak menyukai akan kerusakan di bumi. Sementara Fir'aun melakukan kerusakan. Dia kafir. Allah nggak suka itu. Nah, wakana Fir'aunu bali dan jiddan. Adalah Fir'aun itu bodoh banget. Balid dungu bebal. Adalah Fir'aun itu bali dan jiddan. Bodoh banget. Di satu segi dia bodoh banget. Memang di segi yang lain ada pinternya kan. Da'at bihil hikmat wal mau'idah. Sia-sia pada Fir'aun itu oleh hikmah dan nasihat. Nggak mempan dinasihati. Kayak keledai. Wal himaru la yatanabbahu hatta yudraba. Keledai itu tidak sadar ya hingga dipukul akan dianya keledai. Ini Fir'aun ini umpama keledai dong. Makanya dia harus dipukul nih. Mau dikasih hukuman sama Allah. Ya. Fa'aradallahu ayyunabbihah. Maka berkehendak oleh Allah bahwa mengingatkan ianya Allah akan ya Fir'aun agar sadar. Nah, apa ujian? Kita lihat. Wa misru biladun mukhdisibatun khadra. Bermula kota Mesir itu satu negeri. Bermula negeri Mesir itu negeri yang muhsibah. Negeri yang subur. Khadra, negeri yang hijau. Biladul khairat. Mesir itu negeri penuh kebaikan. Wal asmari, negeri penuh buah-buahan. Wabiladul hubub, negeri penuh biji-bijian kan. Memang sudah terkenal Mesir itu negeri subur makmur. Dari mulai waktu Nabi Yusuf dulu kan. Ketika daerah lain pacekli di sana itu makmur, gemah ripah, bisa membantu negeri lain. Nah, ini ada gambarannya. Waqad alimtum kaifa anjadat Misru. Dan sungguh kalian sudah tahu bagaimana menyalurkan anjadat. Bagaimana menyalurkan oleh kota Mesir, oleh negeri Mesir, bila dan ba'idah kepada negeri yang jauh, ayyamal muja'ah pada masa-masa kelaparan, fi ahdi Yusuf pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Kan kita udah tahu nih, bagaimana negeri Mesir menyalurkan bantuannya kepada semua wilayah. Fakaifa anjadat Misru ahla Syam. Bagaimana membantu, menyalurkan bantuan oleh Mesir kepada penduduk Syam. Wa ahla Kan'an kepada penduduk Kan'an. Nah, itu. Ini gambaran bahwa Mesir subur. Wa Nailu huwallazi yurwi arda Misra dan sungai Nil.
Dianya sungai Nil itulah alladzi, itulah sungai Yurwi yang telah mengairi ia akan bumi Mesir, wayaski duru'ahum dan menyiram ianya sungai Nil, duru'ahum akan tanaman-tanaman mereka, ladang-ladang mereka, semuanya makmur karena ada sungai Nil tadi. Sehingga ini Firaun salah paham nih. Jadi Firaun menyangka dengan punya sungai Nil sudah punya segalanya, nggak bakal kering kerontang, nggak. Bahwa manba'us sa'adati wal khairi fi Misra, dianya sungai Nil itu menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan di kota Mesir atau di negeri Mesir. Wakana Fir'aunu dan adalah Fir'aun wa ahlu Misra dan penduduk Mesir itu yadunnun, mereka mengira annan naila, bahwa sungguh sungai Nil itu huwa miftahu rizki, sungai Nil itu kunci rizki. Mereka Fir'aun dan penduduknya mengira kalau sungai Nil itu menjadi pembuka pintu rizki. Artinya dalam arti mereka selama masih ada sungai Nil yang nggak perlu yang lain, seolah-olah semuanya aman di segi ekonomi ya. Wa anna Misra ghaniyatun bin naili anil matar. Ini masih sesungguhnya Fir'aun dan rakyatnya mengira bahwa sungguh Mesir itu ghaniyun, bahwa sungguh Mesir itu terkaya, tercukupi dengan sungai Nil. Anil matari nggak perlu kepada hujan. Bahwa sungguh Mesir itu kaya dengan sebab sungai Nil jauh dari hujan. Walaupun nggak ada hujan nggak apa-apa perasaan mereka, karena sungai Nil mengalir terus. Wah, sungguh kota Mesir itu tercukupi dengan sungai Nil dari hujan dan dari segala sesuatu. Yang penting sungai Nil masih ada, yang lain nggak penting. Itu keyakinan Fir'aun. Wala ya'lamuna annallaha indahu mafatihur rizki. Tidak tahu oleh mereka, Fir'aun dan rakyatnya, bahwa sungguhnya Allah itu di sisinya Allah itu punya kunci-kunci rizki. Panallah, bahwa sungguhnya Allah itu ya bersutur rizqa, bisa melapangkan ia akan rizki. Lima yasha'u, bagi siapa yang ia kehendaki. Wa yaqdiru, dan Allah itu mampu. Wa anan naila yajri bi amrih, dan bahwa sungai Nil itu mengalir ya dengan perintahnya Allah. Wa yafidu, tercurah ya bi amrihi, dengan perintahnya Allah. Wa amarallahu naila, dan memerintahkan oleh Allah akan sungai Nil. Faghadha ma'uhu, maka menghilanglah oleh airnya sungai Nil. Sungai Nil mengering ini. Wa dhahaba fil ardi, dan hilang ianya air sungai Nil dalam bumi. Ketika itu nanti Fir'aun baru bingung. Famadza yurwi duru'a ahli Misra, maka apa itu yang bisa mengairi ia akan tanaman-tanaman penduduk Mesir kalau sungai Nil sudah kering? Naqasat samaratuhum, berkuranglah oleh buah-buah mereka. Wa naqasat hububuhum, berkuranglah oleh biji-bijian mereka. Wa kanat maja'atan ba'da maja'ah, dan ada ianya negeri Mesir itu dalam kelaparan sesudah kelaparan. Akhirnya Mesir jadi kering kerontang ya. Nah, akibat kedurhakaan Firaun. Wa ajadha Fir'aunu, dan lemahlah oleh Fir'aun. Wa ajidha Hamanu, dan lemahlah oleh Haman. Wa ajidha, dan lemahlah oleh syurutatu Fir'aun, oleh pasukan Fir'aun, angkulihilah, dari setiap trik. Nggak tahu caranya bagaimana agar sungai Nil mengalir kembali. Hunalika alima ahlu Misra. Di sanalah mengetahui oleh penduduk Mesir anna Fir'auna laisa rabbahum. Wah, sungguh Fir'aun itu bukan ianya. Fir'aun itu Tuhan mereka. Baru rakyat sadar nih, Firaun ternyata bukan apa-apa. Wa anna rizqa biyadillah, wa sungguh rizki itu di tangan Allah. Walakin nadzalika lam yanfa' Fir'aun, tetapi demikian itu tidak bisa memberi manfaat ia kepada Firaun. Walam yanfa' dan tidak memberi manfaat ia akan penduduk Mesir. Walam yunabbihum, dan tidak bisa menyadarkan ia akan mereka. Walaupun mereka sadar Firaun nggak bisa melakukan apa-apa, mereka tetap bandel juga. Tetap tidak mau percaya kepada Nabi Musa. Malah Nabi Musa disalahkan. Wahala syaitanu bainahum, dan menghalangi oleh syaitan antara mereka dan antara nasihat dan antara pelajaran. Kalau mereka berkata, hadhil muja'atu, bermula ini kelaparan, maja'ah. Bermula ini kelaparan-kelaparan. Wahadhis sinun, bermula ini kekeringan-kekeringan, itu min syu'mi Musa. Itu disebabkan dari kemalangan Musa dan kaumnya Musa. Ini penyebabnya pasti Musa katanya. Hingga negeri kita kering kerontang. Ya lal ajab, wahai betapa mengherankan. Alam yakun Musa min qablu. Bukankah adalah Musa itu dari sebelumnya? Bukankah dari dulu sebelum tertimpa kekeringan Nabi Musa sudah di situ? Kenapa enggak dari dulu sungai Nil kering? Baru sekarang kering. Kalau memang Nabi Musa penyebabnya. Alam yakun Banu Israel mundu zamanin baik. Bukankah adalah Bani Israel itu semenjak waktu yang lama? Dari dulu Bani Israel sudah ada. Kok dulu enggak kering? Balzalika.
Bahkan bermula demikian kekeringan, kelaparan itu min syu'mi a'malihim. Itu dari kemalangan perbuatan mereka sendiri yang durhaka kepada Allah. Bal zalika bahkan bermula demikian itu min syu'mi dari kemalangan kekafiran mereka. Wa anada Fir'aunu dan ingkarlah oleh Fir'aun wa qaumuhu dan oleh kaumnya Fir'aun. Ingkar, makin durhaka mereka. Wa qalu mereka berkata, inna la nakhda'u li hadzal sihri. Sesungguhnya kita itu tidak akan kita tunduk bagi ini sihir. Jadi menganggap sihir Nabi Musa. Nabi Musa menyihir sungai hingga kering. Wa qalu mereka berkata, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana. Mereka berkata, betapapun engkau datangi kepada kami, betapapun engkau datangi, hai Musa, kepada kami dengan sesuatu, apa sesuatu dari ayat, litas harana agar engkau sihir akan kami dengannya ayat. Famanah nulak kami mukminin, tidaklah kami bagimu itu yang beriman. Betapapun kamu membawa sihir macam-macam, bukti macam-macam untuk menyihir kami nggak akan percaya kepadamu, hai Musa. Nah itulah keyakinan Fir'aun bersama rakyatnya. Akhirnya nanti makin banyak ujian bala yang akan Allah turunkan kepada Firaun dan rakyatnya. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.